Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau hari ini kami boleh punya kesempatan untuk berdoa bersama-sama dan mendengarkan renungan firman-Mu. Supaya iman kami boleh bertambah dan meningkat, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan segala persoalan masalah kami maupun sakit penyakit kami percaya Tuhan melalui iman kami, melalui firman-Mu, melalui kasih-Mu kami akan dipulihkan dan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jikalau kita mau merenungkan kembali, ada satu firman Tuhan berkata, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 berkata demikian, janganlah padamkan roh. Yaitu kembali, janganlah padamkan roh. Jadi ketika kita bicara jangankan padamkan roh itu, artinya di sini bahwa kita ini ternyata punya kemampuan untuk memadamkan roh. Tanpa kita sadari, kita kerap kali menyalahkan dan meminta sesuatu kepada Tuhan supaya roh itu tetap menyala-nyala. Permintaan bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi sebenarnya saudara, kita yang kerap kali memadamkan roh itu. Baik roh Allah yang bekerja di dalam hidup kita, maupun roh kita yang berkobar-kobar kita padamkan. Sehingga firman ini mengajarkan kepada kita bahwa itu ada dalam urusan kita. Itu ada di dalam wewenang kita. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita hal seperti itu, bahwa kita bisa memadamkan roh itu. Karena apa? Karena kita melanggar firman Allah. Karena kita menduka citakan roh Allah. Ketika kita menduka citakan roh Allah, berarti saudara, tanpa kita sadari sebenarnya itu karena kita menduka citakan orang-orang yang diurapi dipakai Tuhan. Bahkan mungkin orang tua atau teman kita membuat hati mereka berduka, kita membuat hati mereka sedih, kita menjadi batu sandungan, secara otomatis maka kita juga mendukakan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga dikatakan janganlah. Kata janganlah itu berarti saudara, kita ini punya hal untuk melakukan seperti itu. Baik menduka citakan maupun memadamkan. Sebab itu mari kita sadari hari-hari seperti ini. Bahwa kerap kali kita ini saudara melakukan hal-hal yang memang yang Tuhan sudah ingatkan. Supaya kita jangan memadamkan, jangan menduka citakan roh itu sendiri. Melalui apa? Dikatakan ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi ketika kita tidak menghormati mentor senior kita, maka disitulah saudara kita sama dengan menduka citakan roh itu sendiri. Di dalam gereja itu harus ada yang namanya otoritas. Otoritas itu didapat melalui hierarki. Dan kita harus belajar untuk menghormati hierarki. Yaitu jenjang-jenjang seperti ada di pemerintahan, di aparat, kepolisian, tentara, di prajurit, semua punya hierarki. Tetapi tidaklah demikian di gereja. Kerap kali kita melanggar hierarki itu. Dan kita melawan pemimpin, kita memberontak kepada pemimpin, kita mendukakan hati pemimpin. Dari situlah Tuhan tidak mau. Bahkan itu juga orang tua kita. Dan ayat 13 mengatakan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu damai-damai. Dalam damai seorang dengan yang lain. Bahkan kita menjunjung mereka yang melayani, yang bekerja keras di dalam pelayanan itu. Dan yang memimpin kita. Bukan hanya itu, dikatakan supaya kita hidup di dalam damai. Supaya
Damai itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan suka cari pertengkaran. Jangan suka membuat keributan. Jikalau ada, ayo kita padamkan. Bukan memadamkan roh, tetapi memadamkan keributan. Juga dikatakan ayat 14. Kami menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, dan hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Ini kita melihat ada beberapa hal, yaitu supaya kita menasihati mereka, tegur mereka yang tidak tertib hidupnya. Dan ketika kita ditegur, kerap kali banyak orang sakit hati, keluar gereja dan menjelekkan. Nah, akhirnya saudara, banyak pemimpin akhirnya mencari aman. Tidak mau menegur, maka terjadi pembiaran. Nah, itu yang akhirnya membuat Roh Allah berduka. Mendukacitakan Roh Allah. Dan kemudian dikatakan, mari saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak butuh penghiburan, kekuatan, nasihat, dan saudara boleh dikatakan penasihat-penasihat, orang yang menjadi mentor. Sebab itu kalau ada orang-orang yang menasihati kita, yang memberikan kita kekuatan, kita orang yang patut berbahagia. Sebab banyak orang yang akan, saudara, memperhatikan kita, yang akan menolong kita, supaya kita jangan sampai tersesat di jalan. Yang terakhir dikatakan, perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Itu yang terakhir adalah kita harus jangan membalas jahat dengan jahat. Tetapi mari, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan orang jahat pun kalau boleh kita harus tetap berbuat baik. Jangan sampai saudara, kita ini malah berbuat jahat kepada orang yang baik. Atau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Apapun yang kita lakukan, kalau itu jahat, tidak baik. Karena kita telah lahir dari sumber kebaikan, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga benih itu ada dalam hidup kita. Jikalau kita terus menabur kebaikan, saya yakin Roh Allah ada pada kita. Dan kita akan menuai kebaikan itu. Mulai sekarang, mari kita belajar untuk menabur hal yang baik, supaya kita tidak mendukacitakan Roh Allah, sehingga kita tidak memadamkan Roh Allah, sehingga kita saudara sadar bahwa kitalah yang kerap kali memadamkan Roh Allah. Sadarlah bahwa kerap kali kita yang mendukacitakan Roh Allah. Sadarlah saudara bahwa kita kurang menghormati atau tidak menghargai orang-orang senior kita, karena kita tidak menghargai hierarki. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang punya problem, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, maupun juga di dalam bisnis ataupun perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit, dan dengan iman. Sebab firman Tuhan berkata, oleh imanmu kamu diselamatkan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa supaya setiap iman kami boleh bangkit. Setiap kami sadar Tuhan, bahwa roh kami kerap kali Tuhan, kami sepertinya tanpa sadar memadamkannya, mendukacitakannya. Tetapi kali ini tidak Tuhan, kami ingin membangun kembali. Sebab itu kami berdoa untuk mereka yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Biar iman mereka Tuhan yang menyembuhkannya. Demikian mereka yang dalam pergumulan masalah, hari ini dalam nama Yesus, supaya Tuhan kau berikan hikmat, kekuatan, jalan keluar dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.